Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang lelaki bernama Hasan. Sejak muda, ia dikenal sebagai pekerja keras dan tekun dalam usaha. Awalnya, Hasan hanyalah seorang penjahit sederhana di sudut pasar. Ia menjahit pakaian dari rumah ke rumah, menerima upah seadanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bersama ibunya yang telah renta. Ibunya, seorang wanita yang sabar dan penuh kasih, selalu berpesan agar Hasan tidak melupakan doa di setiap langkah hidupnya, karena rezeki sejati bukan hanya datang dari usaha, tapi juga dari keberkahan yang diturunkan oleh Allah kepada hati yang bersyukur. Hari demi hari, usaha kecil Hasan mulai dikenal banyak orang. Jahitannya rapi, pelayanannya ramah, dan yang paling penting, ia tidak pernah menipu dalam timbangan kain atau harga. Ia yakin bahwa kejujuran adalah modal yang lebih besar daripada harta. Dengan izin Allah, usahanya berkembang. Dari menjahit pakaian orang kampung, kini Hasan memiliki toko sendiri. Ia menjual berbagai jenis kain, menerima pesanan seragam, dan memperkerjakan beberapa karyawan untuk membantu. Setiap kali menatap toko kecilnya yang ramai, hatinya selalu bergetar oleh rasa syukur. Ia tahu, semua itu bukan semata karena kemampuan tangan, tapi karena pertolongan dari Tuhan yang Maha Memberi. Ketika rezekinya semakin luas, Hasan tidak lupa akan ibunya. Wanita tua itu kini semakin lemah, rambutnya memutih seluruhnya, namun senyumnya tetap sama lembut seperti dahulu. Setiap malam, Hasan duduk di samping ibunya, mendengarkan cerita masa lalu sambil memijat tangan yang mulai berkeriput. Ia selalu berkata dalam hati, inilah wanita yang menjadi sebab segala doa baikku di langit. Sampai suatu hari, Hasan merasakan dorongan yang kuat di dalam hati. Ia ingin menunaikan ibadah haji. Baginya, itu bukan sekadar perjalanan, tetapi panggilan suci menuju rumah Allah, tempat di mana segala dosa dilebur dan hati kembali bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan tabungan yang cukup, Hasan memutuskan untuk berangkat. Ia membeli tiket perjalanan dengan tangan bergetar, lalu pulang ke rumah membawa kabar gembira itu untuk ibunya. Wajah sang ibu tampak berseri, meski ada kilatan haru di matanya. "Pergilah, nak," katanya lembut. "Tunaikanlah panggilan itu. Ibu akan berdoa agar engkau sampai dengan selamat dan pulang membawa keberkahan." Hasan memeluk ibunya erat. Dalam pelukan itu, ia merasakan doa yang tidak terucap, doa yang hanya bisa keluar dari hati seorang ibu yang tulus. Perjalanan menuju Tanah Suci menjadi pengalaman yang tak akan pernah dilupakan. Hasan menyaksikan ribuan manusia datang dari berbagai penjuru dunia dengan satu tujuan yang sama, beribadah kepada Allah. Setiap langkah di Tanah Haram terasa penuh makna. Setiap hembusan angin membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat berdiri di hadapan Ka'bah untuk pertama kalinya, air mata Hasan menetes deras. Ia menunduk, mengangkat tangannya, dan berdoa dengan sepenuh hati. Di antara doa-doa yang panjang itu, terselip satu permohonan khusus, agar tahun berikutnya ia dapat membawa ibunya pergi bersama, agar wanita yang telah melahirkannya itu juga merasakan keagungan rumah Allah yang mulia. Tahun demi tahun berganti, dan benar saja, Allah mengabulkan doa Hasan. Usahanya semakin maju, rezekinya bertambah, dan hatinya tidak pernah lupa untuk bersyukur. Ia pun menepati janjinya. Tahun berikutnya, Hasan membawa ibunya berhaji. Perjalanan itu penuh kebahagiaan. Sepanjang jalan, ibunya tidak henti-hentinya memuji kebesaran Allah. "Betapa besar karunia-Nya, nak," ucapnya lirih. Ibu ini bukanlah orang yang saleh, tapi Allah masih memberi kesempatan untuk datang ke rumahnya. Hasan tersenyum lembut. Ia tahu, meskipun ibunya berkata demikian, amal kebaikan seorang ibu jauh melampaui pengakuan lisannya sendiri. Ketika rombongan tiba di Tanah Suci, Hasan menggandeng ibunya menuju Masjidil Haram. Langit tampak cerah, udara hangat menyapa, dan ribuan jamaah berjalan dalam ketenangan yang penuh khusyuk. Dari kejauhan, tampak Ka'bah berdiri megah di tengah lautan manusia yang berputar mengelilinginya. Hasan menunjuk ke arah itu,
Dengan suara bergetar ia berkata, "Lihatlah, Bu, itulah rumah Allah. Tempat yang selama ini ibu rindukan." Namun, sang ibu tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam, menatap ke depan tanpa ekspresi. Hasan mengira ibunya sedang takjub hingga tak bisa berbicara. Tapi ketika menatap wajahnya lebih dekat, ia terkejut. Wajah ibunya tampak bingung. Matanya tidak menatap Ka'bah, melainkan kosong ke arah langit. "Ibu, lihatlah ke sebelah kanan," kata Hasan lembut. "Itulah Ka'bah." Namun sang ibu menjawab lirih, "Nak, di mana? Mengapa gelap sekali di sini?" Ibu tak bisa melihat apapun. Kalimat itu membuat dada Hasan terasa sesak. Bagaimana mungkin siang yang terang benderang bisa dikatakan gelap? Ia segera memapa ibunya keluar dari kerumunan dan membawanya menjauh dari Masjidil Haram. Ajaibnya, setelah berjalan beberapa langkah, ibunya kembali bisa melihat. Wajahnya berseri, dan ia berkata, "Ibu sudah bisa melihat lagi, Nak. Tidak usah ke dokter. Mungkin hanya pusing sebentar." Hasan terdiam, antara lega dan bingung. Ia memilih menuruti permintaan ibunya untuk beristirahat. Namun kejadian itu terulang kembali. Setiap kali mereka memasuki Masjidil Haram, mata sang ibu mendadak gelap. Ia tidak bisa melihat apapun, seolah kegelapan menelan seluruh pandangan. Tapi ketika keluar dari kawasan itu, penglihatannya pulih kembali. Hasan mencoba berbagai cara. Ia memeriksa kesehatan ibunya, bahkan menemui beberapa tabib di Mekah. Semua mengatakan hal yang sama, mata ibunya sehat, tidak ada gangguan apapun. Tapi mengapa setiap kali melihat Ka'bah, pandangannya tertutup oleh kegelapan? Meski begitu, Hasan tidak menyerah. Ia tetap memapah ibunya dengan sabar. Ketika sang ibu tidak bisa melihat Ka'bah, Hasan menggambarkannya dengan kata-kata. Ia ceritakan bagaimana warna kain hitam yang menyelimuti dinding suci itu tampak berkilau di bawah cahaya matahari. Ia lukiskan setiap sudutnya agar ibunya bisa melihat dengan hati, meski matanya tertutup. Bersama-sama mereka menyelesaikan tawaf dan sa'i, dalam diam dan penuh doa. Ketika ibadah selesai, Hasan memeluk ibunya dengan lembut. "Insya Allah, tahun depan kita akan kembali ke sini, Bu." Saat itu, semoga ibu sudah bisa melihat Ka'bah dengan jelas. Ibunya tersenyum tipis dan mengangguk pelan, "Jika Allah mengizinkan, Nak." Semoga itu menjadi doa yang dikabulkan. Namun takdir berkata lain. Tahun demi tahun mereka kembali berhaji, tapi setiap kali tiba di depan Ka'bah, pandangan sang ibu selalu gelap. 7 kali mereka menunaikan ibadah haji bersama, dan 7 kali pula kegelapan itu menutupi mata sang ibu. Hati Hasan dipenuhi tanya dan kesedihan yang dalam. Ia mencintai ibunya dengan sepenuh jiwa, tapi juga merasa tak berdaya di hadapan misteri yang Allah tampakkan di depan matanya. Malam itu, Hasan sujud lama dalam doa. Dalam keheningan, ia berkata kepada Tuhan dalam hatinya, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala rahasia. Jika ada sebab di balik ujian ini, tunjukkanlah jalan bagi hamba untuk memahami dan memperbaikinya." Ia menangis lama sekali. Dalam tangisan itu ada rindu, ada cinta, ada keinginan untuk menebus sesuatu yang bahkan ia belum tahu apa kesalahannya. Keesokan harinya, sebuah nama muncul di benaknya, guru tua yang dulu mengajarinya tentang ketulusan ibadah dan makna takdir. Mungkin, pikirnya, hanya orang alim seperti beliau yang bisa menuntun jalan di tengah kebingungan ini. Maka, Hasan pun memutuskan untuk mencarinya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan membuka rahasia besar yang terkubur di masa lalu. Sebuah rahasia yang akan mengubah pandangan hidupnya selamanya.